Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Retno Palupi Amini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan. Di sini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak bersama ya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah tersebut yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, menentukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Lalu, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang perlu diperhatikan ketika akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Aspek tersebut yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Pada aspek ini, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kemudian, dalam aspek profil belajar murid ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dari lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga dari gaya belajarnya, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk antar siswa yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-muridnya. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif. Kemudian, ada beberapa strategi untuk dapat mendiferensiasi pembelajaran. Strateginya antara lain, yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada muridnya. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda-beda. Kemudian, dalam diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, sebagai hasil latihan,
sebagai hasil penerapan dan pengembangan apa yang dipelajari. Kemudian, selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Yang pertama, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, hubungan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hendaknya seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan muridnya. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, hubungan antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, hubungan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian koneksi antar materi pada modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Sekian dari saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.